Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, tetap bergembira. Apalagi di tengah-tengah pandemik virus corona ini. Ada begitu banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang terpapar virus corona ini, yang membuat kita semakin kuat dan bisa bertahan, memiliki imun yang begitu besar ketika hidup kita bersuka cita, kita bergembira, kita bahagia sambil kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita awali hidup kita, segala pekerjaan kita hari ini dan aktivitas kita melalui firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal ke-117 ayat yang pertama. Tetapi karena ini merupakan Mazmur yang pendek, bahkan mungkin paling pendek di antara Mazmur ini, maka kita mau baca itu secara keseluruhan sampai ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayat kedua dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini ajakan dari pemazmur untuk seluruh manusia. Makanya dia katakan seluruh bangsa atau segala bangsa. Bahkan dia katakan untuk segala suku bangsa, supaya datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Artinya ini arahan kepada orang-orang yang sudah percaya dan juga kepada orang-orang yang belum percaya, yang juga akan menjadi percaya kepada Tuhan yang Esa itu, yang kita sembah dan kita kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus itu. Jadi arahan ini memuji, memuliakan nama Tuhan juga terus menerus diajak untuk setiap orang, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memberkati, yang menolong kita, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita, maka kita lebih giat, lebih seru, lebih sungguh-sungguh, lebih kusuk lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu, ya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan itu muncul, terdorong karena rasa kekaguman kita dan sukacita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita kagum akan Tuhan, baik itu melalui ciptaannya, melalui alam di tempat sekitar kita, maupun dengan keadaan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kita bisa kagum, luar biasa Tuhan, dan kita bisa bersuka cita. Dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan juga muncul, itu terdorong juga karena apa? Rasa syukur kita dan ungkapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya orang-orang yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan apa? Terdorong untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya memuji, memuliakan nama Tuhan biasanya antara sukacita kita dan kekaguman kita itu bisa digabung karena apa? Juga dengan apa? Rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu sering sekali muncul dan terungkap secara bersama-sama ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kenapa kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Di sini dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa.
Kasih Tuhan itu begitu besar, bahkan teramat besar kepada kita. Sebenarnya ada begitu banyak alasan bagi Tuhan untuk menghukum kita. Karena kejahatan, karena dosa, karena sikap, tindakan, pikiran yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak sekali menjadi alasan. Itu yang bisa membuat Tuhan sebenarnya bisa menghukum kita. Tetapi kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kasihnya itu begitu lebih besar kepada kita. Sehingga ketika sekalipun kita mendukakan Tuhan saat kita melakukan kejahatan, melakukan dosa itu, tetapi kasihnya yang begitu besar itu membuat dia urung untuk menghukum kita. Bahkan dia masih menerima kita. Secara khusus bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Karena kasihnya begitu besar, dia mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dia kasihi, untuk menebus kita. Supaya setiap orang yang menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah luar biasanya Tuhan. Makanya dengan itu saudara-saudara kita boleh apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Menaikkan nyanyian, pujian bagi Tuhan. Dan juga melalui doa-doa kita. Kita harus dengan semangat, dengan gegap gempita, bersorak-sorai, berteriak bahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas karuniamu, atas karena berkat-Mu, rahmat-Mu yang begitu luar biasa besarnya, yang tidak terkira besarnya. Luar biasa kasih Tuhan itu, ya kan? Makanya sekalipun kita berdosa, tapi Dia masih menerima kita, bahkan mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi penebus bagi kita. Begitu luar biasanya, ya kan? Oleh karena itu saudara-saudara, mari terus memuji Tuhan. Yang kedua, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita ini adalah makhluk yang tidak setia. Manusia ini gampang sekali terombang-ambing, melupakan kasih setia Tuhan, melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingat, sekalipun kita sering sekali lupa dengan Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Maka kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengan apakah kita mau memuji Tuhan? Tadi saya sudah katakan, pujilah Tuhan dengan apa? Dengan nyanyian syukur. Menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Nyanyikanlah nyanyian yang indah bagi Tuhan. Yang kedua, berdoalah. Dengan kita datang ke tempat kamar yang tertutup, yang hening, sepi, dan bila perlu, tidak perlu dengan kata-kata, kita ungkapkan secara hati dalam roh kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat itu. Dan yang ketiga, melakukan hal yang baik. Lakukanlah hal yang baik kepada banyak orang, terlebih di masa pandemi ini. Kita boleh membagikan apa yang kita miliki sebagian untuk meringankan beban orang lain. Ada begitu banyak orang yang terimbas situasi pandemik virus corona ini, yang membuat mata pencariannya berkurang bahkan hilang. Bagi kita yang mengalami berkat-berkat dari Tuhan dan menerima berkat-berkat dari Tuhan, maka kita harus boleh berbagi kasih kepada mereka. Itu bentuk cara kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menggerakkan kita, sehingga kita betul-betul bersuka cita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, kami diingatkan supaya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena memang kasih setia-Mu begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga tetap memegang janji kami, setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, mari terus puji Tuhan dalam hidupmu. Sampai ketemu besok, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.